Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat, sehat serta nikmat iman, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mulia ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah yang terang benderang seperti sekarang ini, juga kepada keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya, dan sampailah kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Pokok bahasan: kemiringan dasar saluran, 2 tinggi jagaan, 3 loncatan air, 4 peluap, 5 jenis peluap. Kemiringan dasar saluran. Kemiringan longitudinal dasar saluran pada umumnya ditentukan oleh kondisi topografi dan kemiringan garis energi yang dialirkan. Kemiringan longitudinal juga tergantung pada saluran, seperti untuk irigasi, drainasi, pembangkit listrik tenaga air, pemasukan air baku untuk air minum atau industri. Di dalam penentuan kemiringan dasar longitudinal ini harus dijaga agar kehilangan energi kecil. Ini rumusnya: I atau kemiringan dasar sungai sama dengan elevasi hulu dikurang elevasi hilir dibagi panjang sungai. Ini contoh gambar ilustrasi elevasi hulu, elevasi tengah, elevasi hulu, elevasi tengah, elevasi hilir. Jadi panjangnya ini 5 meter, panjang sungai 5 km. Ini ilustrasinya. Kemiringan tebing. Kemiringan tebing saluran pada dasarnya ditetapkan berdasarkan sifat-sifat tanah di mana saluran dibuat. Besarnya kemiringan minimum untuk saluran dari tanah yang terdiri dari bahan-bahan kohesif yang padat dengan baik dapat dilihat dalam tabel slide selanjutnya. Nah, ini contoh kemiringan tebing saluran. Ini I banding Z, ada I 1:1. Ini penambang basah B, Z. Ini saluran trapesium, contoh gambar. Nah, ini kemiringan tebing. Kemiringan tebing untuk berbagai jenis tanah. Jenis tanah untuk saluran batu, kemiringan tebing adalah plus 0,25. Jenis tanah untuk saluran gambut kenyal 1-2 kisaran kemiringannya. Jenis tanah untuk saluran lempung kenyal atau lom tanah, kisaran kemiringan antara 1-2 perbandingannya ini. Kemudian jenis tanah untuk saluran lempung pasiran, tanah pasiran kohesif, kemiringan tebing 1,5 sampai dengan 2,5. Pasir lanau kerikil halus, kemiringan tebing, kisaran kemiringan tebing 2-3. Gambut tanah, kisaran kemiringannya 3-4. Diambil dari standar perencanaan irigasi Departemen Pekerjaan Umum 1986, buku KP 04. Tinggi jagaan. Setelah tinggi permukaan air yang perlu untuk pengaliran debit rencana sudah ditetapkan, masih diperlukan lagi suatu ruang untuk menampung gelombang karena angin dan fluktuasi permukaan air agar tidak terjadi luapan atau overlapping. Fluktuasi dan permukaan air dapat terjadi karena penutupan pintu air di hilir secara tiba-tiba akibat air laut pasang, akibat loncatan air, sedimentasi,
perubahan koefisien kekasaran atau kesalahan operasi bangunan air yang ada di saluran tersebut. Tinggi jagaan ini diukur dari elevasi permukaan air rencana sampai elevasi puncak tanggul seperti pada gambar berikut ini. Nah, ini contoh, ada puncak tanggul, yang ini kiri kanan, yang di tengah ini antar jagaan W ini, sedangkan Y ini ketinggian air atau di kita penambang basah. Luas bawah B, tinggi jagaan W sama dengan akar C kali Y, di mana W tinggi jagaan dalam FT. Koefisien yang bervariasi dari 1,5 FT pada Q20 CF sampai 2,5 FT pada Q 3000 CFS. Y ke dalam air dalam FT. Ini tinggi jagaan. Besar tinggi jagaan minimum untuk saluran dari tanah dan dari pasangan batu. Ini Q, besar debit Q, meter pangkat 3 per detik. Ini untuk lebih kecil dari 0,5, tinggi jagaan dalam meter untuk pasangan batu 0,20 meter, tinggi jagaan saluran dari tanah 0,40, terus ini sampai terakhir lebih besar dari 15. Ini Q-nya 15, tinggi jagaan ini 0,50 meter, 0,50 meter untuk pasangan batu, tinggi jagaan saluran air tanah 1 meter. Loncatan air apabila tipe aliran di saluran berubah dari aliran superkritis menjadi subkritis, maka akan terjadi loncatan air. Loncatan air merupakan salah satu contoh bentuk aliran yang berubah cepat. Ini ilustrasi di bawah, ada pintu sorong dari atas. Ini loncatan airnya, ada subkritis, ada superkritis dulu, sudah superkritis, loncatan air, baru subkritis. Loncatan air. Ini gambar dam loncatan air, dan gambar ski loncatan air. Kecepatan aliran lebih kecil dari kecepatan gelombang hulu aliran pengaruh pengendalian hilir. FR sama dengan 1 disebut kritis, FR lebih besar dari 1 disebut superkritis. Kecepatan aliran lebih besar kecepatan gelombang hulu aliran dipengaruhi pengendalian hilir. Bilangan Freund, angka Freund atau FR. FR sama dengan V dibagi akar GD. FR angka Freund dalam Freund number. F itu kecepatan aliran, G itu percepatan gravitasi. Kita pakai 10 atau 9,88 itu. Ini tergantung. D kedalaman hidrolik. D sama dengan A dibagi T. A itu luas aliran, T lebar permukaan aliran. Ini peluap. Ini Bapak ilustrasikan peluap yang ada di waterpump, bendung waterpump. Jenis peluap berdasarkan tebal ambang. Peluap ambang tipis, T lebih kecil dari 0,5 H. Peluap ambang lebar, T lebih besar 0,66, 0,5 H lebih besar T, 0,5 H lebih kecil dari T, lebih kecil dari 0,66 H. Aliran tidak diambil dapat bersifat ambang tipis atau lebar. Nah, ini contoh di bawah ini ada saluran persegi 4. Ini peluang ambang tipis. Apabila peluang ambang lebar, ini berbentuk gambarnya ada 3 gambar berbeda-beda. Ini 3 gambar ini. Peluap berdasarkan panjang. Peluap panjang sama dengan lebar kolam saluran. Peluap dengan kontraksi samping, panjang peluap tidak sama dengan kolam atau saluran.
Ini A dengan B ini berbeda karena ada tekanan samping. Ada samping dua kiri kanan. Kalau yang A ini lurus saja, ada langsung nyatu. Kalau yang B itu ada tekanan samping, ada hambatan samping. Jenis peluap berdasarkan jenis aliran. Peluap terjunan sempurna, muka air hilir di bawah puncak peluap. Ini yang A. Yang B, peluap terendam tak sempurna, muka air hilir di atas peluap, puncak peluap. Ini yang B. Jenis peluap berdasarkan bentuk. Ada bentuk segi empat, ada segitiga, ada trapesium. Itulah yang umum. Debit air melalui peluap segi empat. Q sama dengan 2/3 C kali dB akar 2G H pangkat 3/2. Bila air meluap melalui peluap mempunyai kecepatan awal, maka dalam rumus debit tersebut tinggi peluap harus ditambah dengan tinggi kecepatan. A sama dengan V pangkat 2 dibagi 2G, sehingga debit aliran menjadi Q sama dengan 2/3 C kali dB akar 2G dikali dalam kurung H dalam kurang H besar dikurang H kecil A 3/2 minus HD di pangkat 3/2. Ini debit aliran melalui peluap segi empat. Ini perbedaannya, ambang tipis, ini lebih kecil terjunannya, yang sebelahnya lah ambang lebar, ini lebih besar terjunannya, lebih panjang, tergantung ambangnya lebar apa tipis. Ini segitiga, debit aliran melalui peluap segitiga. B sama dengan 2H tangen alpha dibagi 2. Q sama dengan 8/15 CD tangen alpha bagi 2 akar 2G H pangkat 5/2. Apabila sudut derajat alpha 90 derajat, CD sama dengan 0,6 dan percepatan gravitasi G diambil 9,81 meter per detik pangkat 2, maka debit aliran menjadi Q sama dengan 1,417 H pangkat 5/2. Nah, ini contoh ambang segitiga gambarnya. Ada B, ada H, ada alpha, ada penampang basah, ada jagaan. Ini masih melalui peluap segitiga. Ini kritisnya F sama dengan akar 2G, Q sama dengan 8/15 kali CD dikali tangen alpha per 2 dikali 2G H pangkat 5/2. Debit aliran melalui peluap trapesium, Q sama dengan 2/3 kali CD 1 kali B akar 2G H pangkat 3/2 plus 8 dibagi 15 kali CD 2 tangen alpha per 2 akar 2G H pangkat 5/2 dengan H besar tinggi peluap. CD 1 koefisien debit bagian segi 4, CD 2 koefisien debit bagian segitiga, B itu lebar bagian segi 4, alpha sudut antara sisi peluap dengan garis vertikal. Ini ilustrasi gambarnya. Ada B, ada alpha per 2, ada sudut alpha, ada penampang basah, B kecil itu lebar bawah, B besar lebar atas, ada tinggi jagaan. Debit aliran melalui peluap ambang lebar, Q sama dengan CD dikali B akar 2G dikali akar dalam kurung H besar dikali H kecil
pangkat 2 minus H pangkat 3 dengan H besar tinggi air bagian hulu peluap, H kecil tinggi air bagian hilir peluap, B kecil lebar peluap dalam kurung atau panjang dalam arah melintang saluran. Debit aliran melalui peluap terendam Q sama dengan 2/3 CD kali B akar 2G H besar 1 dikurang H besar 2 pangkat 3/2 plus CD kali B kecil kali H besar pangkat 2 akar 2G dikali dalam kurung H besar 1 dikurang H besar 2 dengan H1 tinggi air bagian hulu peluap, H2 tinggi air bagian hulu peluap, B lebar peluap panjang dalam arah melintang saluran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.